Kat nggih. Iya, boleh, monggo. Nggih, monggo Mas. Mas Nailul, monggo. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, Perkenalkan, suaranya Sudah, udah sudah, clear. sudah. perkenalkan nama saya Nailul Muna, eh, sebagai guru sejarah ahli pertama penempatan di MAN 1 Brebes. Langsung saja ke ini ya, Pak. Judulnya untuk rancangan aktualisasi saya membuat judul upaya peningkatan minat belajar murid pada mata pelajaran sejarah di kelas 11 F7 dan 11 F10 di MAN 1 Brebes. Ini latar Oke, belakang. tahan dulu Mas yang Oh, judul nggih. tadi. Belajar murid. Nggih, monggo. Latar belakang perlu dibacakan, Bu. Monggo waktu jenengan 10 menit untuk bisa menyampaikan. Oke. Mungkin langsung ke ini tujuan Oke, monggo, monggo. mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, Ya, yaitu nilai berakhlak ke dalam kegiatan aktualisasi, meningkatkan minat belajar murid pada pelajaran sejarah di MAN 1 Brebes, meningkatkan minat murid terhadap pelajaran sejarah, meningkatkan pemahaman murid pada materi sejarah, meningkatkan keterlibatan aktif murid dalam proses pembelajaran sejarah. Berikutnya, meningkatkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran sejarah yang lebih menarik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, serta membangun minat yang berkelanjutan terhadap sejarah. Untuk manfaatnya, yang pertama bagi calon pegawai negeri sipil, yaitu meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua, bagi satuan kerja, membantu melaksanakan misi madrasah, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, baik bidang iptek maupun impak, dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas bangsa. Yang ketiga, bagi murid, murid akan terinspirasi untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti menggunakan teknologi atau metode pembelajaran baru. Ruang pikupnya, ini saya aktualisasi di MAN 1 Brebes dari tanggal 11 Agustus sampai 20 September. Dalam hal ini, proses kegiatan dilaksanakan di dua rombongan belajar atau kelas, yaitu kelas 11F dan 11 F10, F7 dan F10, khususnya dalam mata pelajaran sejarah. Ini dari isu-isu yang saya amati untuk rancangan aktualisasi ada 5 yang saya pilih. Yang pertama, rendahnya minat murid pada mapel sejarah di MAN 1 Brebes, lemahnya literasi sejarah pada murid di MAN 1 Brebes. Yang ketiga, keterbatasan media dan sumber belajar sejarah di MAN 1 Brebes. Yang keempat, belum optimalnya integrasi nilai Islam dan sejarah nasional di MAN 1 Brebes, minimnya kegiatan ekstrakurikuler sejarah di MAN 1 Brebes. Itu saya analisis menggunakan metode APKL, ketemu 3 tertingginya, yaitu rendahnya minat murid pada mata pelajaran sejarah di MAN 1 Brebes, lemahnya literasi sejarah pada murid di MAN 1 Brebes, yang ketiga keterbatasan media dan sumber belajar sejarah di MAN 1 Brebes. Terus menggunakan metode USG, itu ketemu yang paling tinggi rendahnya minat murid pada pelajaran sejarah di MAN 1 Brebes. Ini menggunakan diagram Fishbone, diketahui beberapa penyebab kenapa murid itu tidak begitu minat terhadap pelajaran sejarah. Ini ada guru kurang inovatif, metode kurang interaktif, kurang memanfaatkan teknologi, kurang adanya media visual, kurangnya budaya literasi sejarah. Gagasan-gagasan untuk memecahkan isu. Yang pertama, menyampaikan maksud dan tujuan rancangan kepada mentor, mengadakan diskusi rekan sejawat sesama guru sejarah, menyusun metode pembelajaran yang interaktif untuk pembelajaran di kelas, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran sejarah yang lebih menarik, mengoptimalkan penggunaan media belajar visual. Saya contohkan peta jalur rempah. Yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Ini matrik-matriknya, Pak, Bu.
Ya, monggo lanjut. Bisa dibacakan atau ini aja, Pak? Lanjut aja, Mas. Lanjut aja. Oke. Ini untuk jadwal kegiatan, saya mengambil 6 minggu. Minggu pertama di bulan Agustus, di minggu kedua itu penyampaian maksud dan tujuan kepada mentor, mengadakan diskusi rekan sejawat. Kemudian minggu ketiga bulan Agustus menyusun modul pembelajaran dengan menggunakan metode yang interaktif untuk pembelajaran di kelas. Terus minggu ketiga sampai minggu kelima saya memanfaatkan pembelajaran di kelas, yaitu memanfaatkan teknologi pembelajaran yang lebih menarik serta penggunaan media belajar visual di kelas 11. Dan minggu terakhir, minggu ke-6, saya melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kendala dan antisipasi untuk melaksanakan yang pertama, penyampaian maksud nggak ada kendala. Mengadakan diskusi rekan sejawat, kendalanya kesibukan guru sehingga sulit menemukan waktu yang sama untuk diskusi. Antisipasinya menentukan jadwal yang fleksibel, misalnya di jam kosong atau di akhir pekan. Yang ketiga, menyusun modul pembelajaran dengan metode pembelajaran yang interaktif. Keterbatasan waktu untuk menyusun modul secara mendalam, kesulitan menemukan metode interaktif yang sesuai dengan materi. Antisipasinya membuat jadwal bertahap dengan target yang jelas, menyusun daftar metode interaktif, dan menyesuaikan dengan karakteristik serta materi. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran sejarah yang lebih menarik. Kendalanya belum meratanya fasilitas proyektor di kelas. Antisipasinya meminjam proyektor dari inventaris madrasah. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan media belajar visual di kelas 11. Kendalanya keterbatasan media visual yang tersedia. Antisipasinya menggunakan media sederhana yang mudah dibuat sendiri seperti poster, peta, gambar, atau video pendek dari sumber online. Yang keenam, melakukan Agak evaluasi. keras sedikit, Mas. Suaranya. Oke. Nah, Melakukan evaluasi dan tindak lanjut. mantap. Kendalanya keterbatasan waktu untuk melakukan evaluasi mendalam. Antisipasinya menjadwalkan evaluasi secara bertahap dan memanfaatkan format evaluasi yang efisien. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Mas Muna. Udah sarapan toh, Mas? Sudah, Bu. Oh ya, aman ya. Oke. Oke. Jenengan juga kembali mengingatkan jenengan punya kewajiban untuk merekod. Sudah? Sudah. Ampun nggih, aman. Oke, untuk selanjutnya kami mintakan kepada Pak Makmun Hakim penguatan terhadap rencana atau gagasan Mas Nailul Muna ini, Pak. Monggo, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin matur Pak Jun, Bu Lili, ini kayaknya saya banyak ilmu dari panjenengan ini kalau sering di BDK Bapak Ibu. Izin diberi amanah oleh Bu Kepala untuk mendampingi Pak Nailul. Kebetulan kami di Mansatu Brebes sebagai wakil kurikulum, Bapak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Nailul dalam Latsar di Mansatu Brebes ini, alhamdulillah menambah referensi, Pak. Karena kebetulan apalagi beliau itu bertepatan dengan mata pelajaran sejarah. Ini kayaknya pelajaran yang sedikit terasingkan ya dalam perjalanan perkembangan IT. Apalagi anak-anak tadi temuan dari Pak Nailul bagus sekali. Rendahnya minat murid untuk mempelajari sejarah ini, Pak. Ini tantangan dari Pak Nailul untuk kegiatan berikutnya. Karena memang faktanya anak-anak dalam literasi juga memang masih kurang. Apalagi bab sejarah. Lebih banyak mungkin kebanggaan anak-anak sekarang adalah di IT, di informatika, dan seterusnya. Jadi intinya kami mendukung upaya peningkatan minat belajar murid mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan oleh Pak Nailul Muna. Untuk keterbatasan yang ada, sudah kami komunikasikan dengan unsur yang ada di madrasah. Temuan-temuan yang dilaksanakan oleh Pak Nailul dalam kegiatan ini memang menjadi referensi yang sangat bagus. Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Itu dari kami, Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Nailul untuk kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat
untuk peningkatan minat belajar murid mata pelajaran sejarah. Oke, terima kasih Pak Salam. Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, dukungan penuh dari pihak madrasah sudah dikantongi Pak Nailul. Monggo pencermatan selanjutnya dari Pak Junedi. Ya, Pak. Wih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mentor yang saya hormati, Ibu Lili, Mas, wabil khusus Mas Nailul. Ya. Ih, Saya mencermati judul yang jenengan angkat bagus nggih, luar biasa. Nggih. ih, Kebetulan boleh. Mas Nailul ini mengampu mata pelajaran sejarah. Oke. Kalau saya cermati di judul upaya meningkatkan minat belajar murid pada mata pelajaran sejarah kelas 11F 7 dan kelas 11F10. Ih, Oke, Mas Nailul mengajar di berapa kelas di Man Brebes ini? Ada total 12 kelas ya, Pak. 12 kelas ya. Iya, Sejarah 6 itu 2 kelas kelas ya, 2 10. jam ya. Ih, Oke, 6 baik. kelas 10, 11. Oke, saya tanya, Mas Nailul, kenapa penjenengan kok yang menjadi objek untuk yang ditingkatkan minat belajarnya kok hanya di kelas 11 F7 dan kelas 11 F10? Padahal Oke, tadi ada 12 kelas. Kenapa kok hanya 2 kelas? Dan oke, kelas yang dipilih kok ini? Sebabnya apa, Mas? oke. Sebenarnya kemarin itu masih secara ini, Pak, secara keseluruhan pengennya. Cuma melihat Mm-mm. keterbatasan waktu dan keterbatasan waktu itu sehingga kemarin ada masukan agar waktunya itu tidak terlalu lama, kan hanya 20 atau 30 hari gitu, Pak. Iya, Jadi iya, hanya betul. mengambil 2 atau 3 Ah, kelas. Jadi saya hanya mengambil 2 kelas untuk menjadikan sampel itu. misalkan, Mas, sampean kan kemarin waktu tesis ya, Oke. apa mungkin sudah disertasi ya. Jenengan kan ada semacam ada populasi dan ada sampel kan, Mas. Oke. Nah, misalkan kalau bicara populasi itu kan untuk keseluruhan. Sampelnya kan mungkin di kelas 1 tidak istilahnya sampelnya kan hanya beberapa kan boleh, Mas. Misalkan. Nah, artinya apa? Yang untuk menjenengan menggunakan praktek itu nanti diterapkan di kelas yang lain kan bisa kan, Mas? Bisa, Ya, Pak. oke, baik. Oke, makasih. Yang kedua, eh penjenengan ini kan meningkat minat belajar. Oke. Oke, tadi Pak Waka juga menyampaikan apa sebabnya apa kok minat belajar anak-anak itu kok ini kan pelajaran sejarah Oke. kok rendah itu apa? Upaya meningkat berarti kalau mau ditingkatkan berarti kan indikasinya itu minat belajarnya rendah. Kenapa kok itu rendah? Ya, kalau dilihat dari observasi sih ini, Pak. Jadi kayak disampaikan ke anak-anak, pelajaran sejarah itu pelajaran yang membosankan, Mm-mm. pelajaran yang hanya tulisan-tulisan saja. Oke, oke. Ya, terus intinya anak itu tidak begitu tertarik dengan pelajaran sejarah karena ya saking membosankannya itu. Jadi mungkin nanti saya upayanya itu kan dengan mengajak aktivitas siswa yang lebih interaktif atau mungkin nanti dengan model pembelajaran yang lebih interaktif, contohnya dengan role play atau mungkin dengan keterlibatan siswa yang lain melalui apa namanya presentasi dan lain sebagainya. Jadi biar anak itu lebih tertarik Oke. dengan mata pelajaran sejarah itu, Pak. Nggih, kira-kira jenengan apa? Tadi tidak tertarik, jenengan punya konsep apa untuk meningkatkan minat belajar itu? Konsepnya apa kira-kira? Saya sih ingin ini, Pak, apa namanya? Meningkatkan aktivitas siswa itu biar jadi kan ketika saya melakukan observasi, anak-anak itu semacam kayak leha-leha, nggak tertarik. Mm-mm, Jadi mm-mm. kalau saya itu pengen Iya, iya. melibatkan anaknya dengan itu keaktifan di kelasnya itu, Pak. Jadi dengan melakukan pembelajaran secara apa ya namanya, model-model yang anak itu bisa aktif di dalamnya. Kayak misalkan di kelas 11 itu kan materi kolonialisme. Jadi mungkin nanti bisa Mm-mm. dijadikan sebagai gambaran anak itu melakukan adegan ketika misalkan penjajah datang Mm. ke Mm-mm. Indonesia itu seperti apa. Jadi biar mereka itu lebih
lebih paham, lebih Nah, tertarik terhadap materi sejarah. Nggih. Konsepnya jelas-jelas. Ketika dengan cerita jelas. Kenapa kok itu tidak diangkat di judul, Mas? Upaya meningkatkan belajar murid, gitu kan? Mata pelajaran dengan titik-titik sing jenengan ceritakan. Itu Oh, mestinya lebih menarik lagi. Orang melihat judul jenengan, wah ini berarti kan, nah gitu ya. Tapi ini masukan saja untuk gambaran jenengan kan. iya. Jadi misalkan kan jenengan punya konsep tadi konsep ada role playing atau ketika dengan praktek kolonial dan seperti itu. Berarti kan iso dikemas di dalam judul itu Mas sebenarnya. Oh, Itu tuh Mas sebenarnya. oh, Berarti ada upaya meningkatkan belajar murid ya pada murid dengan titik-titik pada mata pelajaran sejarah kan begitu lebih lebih artinya lebih lebih anu ya oke lebih terarah arah. artinya Oh, lebih lebih spesifik lebih tahu kan begitu oke baik sekarang di dalam langkah-langkah tadi saya melihat juga terkait dengan di sana di langkah-langkah saya membaca ada langkah keberapa 4 atau berapa itu ada optimalisasi mengoptimalkan penggunaan media belajar visual iya. dalam buka kurung buka peta jalur rempah. Saya tanya, peta jalur rempah itu materi atau apa, Mas? Peta jalur rempah itu kayak media belajar, Pak. Oh, Jadi kan, media. iya, Makanya salah satu media belajar kan ada jalur rempah itu kan di mm-mm, materi itu kan mm-mm, misalkan dari rempah-rempah yang berasal dari Indonesia kan sampai ke Timur Tengah, sampai Timur Tengah sana. mm-mm. Banyak kan anak-anak itu belum tahu, belum ada gambaran. Ini sih nanti lewatnya mana-mana, belum paham Oke. peta dunia, Pak. Jadi nanti Hmm. dengan menggunakan jalur rempah ini anak-anak bisa paham eh, apa namanya peta jalur rempah itu seperti apa, melewati negara-negara apa gitu. Oke. Tapi itu semua materi bisa pakai peta, artinya semua materi kelas berapa ini? 11. Kelas 11. Ini bisa semua pakai peta jalur rempah. Semua Semua hanya artinya dari semester 1 sampai terakhir atau sampai dari kelas kelas 11 semuanya bisa digunakan peta jalur rempah. itu lebih spesifik di kelas 11 semester 1 sih, Pak. Oke, oke. Makanya saya tanya, karena ini nanti kan jenengan, oke, enggak apa-apa. Soalnya maksud saya kalau itu memang spesifik di kelas ini, itu kan jenengan mulai setelah RA ini kan jenengan nanti praktek ke ke kelas kan. Makanya kalau kan harus sesuai dengan waktu dan sesuai dengan itu TP atau materi, saya enggak kurang tahu ya, ora paham aku. Nah, itu TP di peta jalur rempah berarti harus disesuaikan pada waktu jenengan action di rencana aktualisasi. Kan begitu toh Mas? Gitu ya, Pak. Berarti pas toh Mas itu. Peta jalur rempah itu pas nanti jenengan pas praktek RA Pas, Pak. ini. Pas, Pas. Pak. Pas, Oke. waktunya pas. Nggih, bagus. Makanya kan saya tanyakan. Nggih. Terus mungkin saya berapa menit? Nggih. Masih lama toh Mbak Lili? Silakan Pak Jun. Iya, baik. Terus gini, tadi saya membaca juga di langkah-langkah itu kegiatan, karena nanti langkah-langkah itu akan diuraikan di laporan aktualisasi, Mas. Iya. Jadi nanti langkah-langkah itu akan jenengan, kenapa kok saya menanyakan di langkah-langkah di kegiatan dan langkah-langkah kegiatan itu, karena nanti di laporan aktualisasi setelah ini itu uraikan secara panjang. Makanya ini saya tanya. Terus di langkah-langkah tadi ada kata kaitannya memanfaatkan teknologi untuk Iya. pembelajaran secara lebih menarik. Ini teknologi apa, Mas? Kira-kira nanti jangan apa? Karena di kegiatan tadi hanya teknologi. Kira-kira teknologi apa? Itu kan menggunakan ini sih Pak, proyektor yang mana nanti bisa Oh, oh dimasukkan gitu ya. PowerPoint atau mungkin diperlihatkan video pendek dari YouTube gitu Pak. Oh gitu. Maksudnya teknologi secara umum ya. Alat Iya. bantu. Oke, oke, Iya. baik. Terus, Mas. Core isu yang jenengan angkat itu tentu terkait dengan ASN atau manajemen ASN atau smart ASN. Di Iya. mananya itu? Manajemen ASN dan smart ASN-nya. Kalau manajemen ASN dengan ini sih Pak, perencanaan. Iya, Terus kalau smart ASN-nya dengan penggunaan ini media digital tadi. Jadi oke. digital skill. Iya, oke. Baik, oke, oke. Terus ya sedikit mungkin terakhir nggih, ini terkait dengan apa itu core isu ya, langkah-langkah. Baik, jenengan nanti coba ya ketika ada kata-kata di situ, nggih,
itu ada langkah-langkah nggih. Terakhir itu panjenengan melakukan evaluasi tindak lanjut. Lah, sekarang indikator keberhasilannya panjenengan ketika mempraktekkan ini, ya, ketika jenengan nanti action dalam rencana aktualisasi ini menjadi laporan aktualisasi, ini nilai keberhasilannya di mana? Jenengan ngukur mengatakan ini berhasil itu indikatornya apa? Parameternya apa? Ya. Jadi nanti di awal sebenarnya nanti akan ada ini sih Pak, asesmen diagnostik. Nah, Melihat ketika awal itu anak-anak ketertarikannya seperti apa. Nanti di akhir pembelajaran atau di akhir penelitian itu melakukan penyebaran ini juga angket juga. Kira-kira nanti anak itu ada perubahan atau tidak ketika sudah dilakukan semacam ini, media interaktif dan lain sebagainya, itu anak ada perubahan minat Oke. atau tidak gitu Pak. Di RA jenengan ada rencana untuk ada menyusunan angket? Penyusunan angket ada. Ada ya. Oke. Terus jadi keberhasilannya menurut angket itu yang seperti apa? Anak itu lebih tertarik. Kalau anak lebih tertarik berarti saya sudah sukses dalam meningkatkan minat murid dalam pembelajaran sejarah. Berarti itu terkait dengan afektif ya, penilaian afektif ya. Kalau Afektif, minat itu kan berarti afektif toh. iya, Saya afektif. tertarik, saya tidak tertarik kan berdasarkan hati nuraninya masing-masing anak kan. Iya. Ada enggak yang digunakan untuk evaluasi atau asesmen yang kaitannya nanti kognitif? Itu pas ini sih Pak, pas praktek presentasi kan bisa jadi dijadikan sebagai kognitifnya. Oke. Penilaian kognitif. Oke, cukup Mbak Lili. Terima kasih Baik. sekali. Terima kasih Pak Jun Mak- sudah memperkaya wawasan Mas Muna. Sudah dicatat semua ya Mas? Sudah, Bu. Tadi Iya. yang evaluasi dari Pak Jun nanti bisa untuk perbaikan yang kurang di mana ditambah dengan instrumen-instrumennya biar Pak Jun nanti kalau menguji di akhir bisa terjawab semua gitu ya. Iya, iya, Ini Pak Bandungannya, Jun Pak, kan Bu. pakar tes ya soalnya. Ya. Oke, makasih Pak Makmun untuk Nggih, Bu. kebersamaannya hari ini. Matur nuwun Peserta sangat. berikutnya sudah siap. Terima kasih Mas Muna, Pak Jun. Kami Iya, terima kasih, Bu. persilahkan untuk bisa istirahat. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Sarip sudah siap ya, yang ketiga ya? Siap.